Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya Ananda. Ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita membacakan Al-Fatihah serta doa belajar masing-masing ya. Waktunya Ustazah persilahkan. Baik, semoga semuanya sudah membaca Al-Fatihah dan doa belajar ya. Kita akan memulai pelajaran kita. Adapun judul atau bab kali ini ialah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Dalam bab ini ada 3 subtema, yaitu yang pertama membaca surah An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua, memahami kandungan surah An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga, pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik atau bergizi. Nah, kita masuki poin pertama ya. Ini ada Quran surah An-Nahl ayat 114, Ustazah akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, Miqdam bin Ma'di Karib berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan Alkitab atau Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja yang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu keledai kampung, dan tidak dihalalkan pula semua yang bertaring dari kelompok binatang buas. Tidak pula barang temuan orang kafir, muahad, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki. Karena sesungguhnya jiwa atau seseorang itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi. Meskipun datangnya rezeki lambat, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian. Kita memasuki poin B, yaitu memahami kandungan surah An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, dalam kandungan surah An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan dan diminum. Sedangkan makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Nah, makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Adapun kandungan hadis, yakni dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati. Kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar halal, baik dan benar. Halal berdasarkan Al-Quran dan hadis, baik berdasarkan ilmu kesehatan, dan benar cara mendapatkannya. Nah, adapun sebab-sebab diharamkannya makanan adalah yang pertama haram karena cara mendapatkannya. Nah, apabila makanan dan minuman yang kita konsumsi didapatkan dari usaha atau cara yang tidak halal, maka makanan dan minuman tersebut menjadi haram. Misalnya, uang untuk membeli makanan dan minuman didapat dari hasil mencuri, menipu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, haram karena substansi barangnya. Ada 2 macam haram karena substansinya, yaitu yang pertama jamat atau benda mati dan yang kedua hayawan atau hewan.
Nah, makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran hanya terbatas pada 10 hal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Kita masuk ke poin C ya, yakni pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik atau bergizi. Nah, menurut ahli gizi, makanan yang bergizi harus dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kepuasan jiwa, yaitu memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa, memenuhi kebutuhan sosial budaya. Yang kedua, memenuhi fungsi fisiologik, yaitu memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak, mengatur dan menjaga keseimbangan metabolisme, zat gizi, cairan tubuh, serta pertahanan tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, maka tubuh kita akan selalu dalam kondisi sehat, dan tubuh kita juga akan tambah kuat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memperingatkan umatnya agar selalu menjaga kesehatannya, karena seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga Ananda semua bisa memahaminya. Apabila ada Ananda yang tidak memahaminya, boleh langsung bertanya kepada Ustazah ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.